Pemirsa masih menanti Presiden baru dan kita segera bergabung dengan Nitya Anissa di dalam gedung KPU Jakarta. Nitya. Jalankan. Tetapi hasilnya rekapitulasi sepertinya terus berlangsung ya. Silakan laporan Anda. Menyaksikan beberapa saat yang itu terkait dengan ada sedikit pernyataan walkout dari saksi pasangan nomor 1 Capres Cawapres Prabowo dan Hatta Rajasa. Namun saat ini rapat pleno rekapitulasi suara pemilu Presiden 2015 secara nasional masih terus dilakukan dan saat ini di belakang saya masih dibahas presentasi mengenai Provinsi Jawa Timur masih berlangsung meskipun tidak ada perwakilan saksi dari nomor urut 1. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Komisioner KPU ini Hadar Gumai menyatakan bahwa meskipun ada reaksi walkout dari saksi nomor 1 tapi tidak akan mempengaruhi hasil atau legitimasi dari rekapitulasi nasional hari ini yang dilakukan oleh KPU. Dan meskipun tadi juga sempat diajukan atau dinyatakan dari saksi nomor 1 bahwa gugatan ini akan dibawa ke tingkat MK, KPU siap untuk dan membiarkan saksi nomor 1 untuk membawa gugatan ini ke tingkat MK tidak akan mempengaruhi hasil akhir dan hari ini rapat pleno rekapitulasi suara nasional tetap akan diselesaikan. Masih ada 3 provinsi. Jawa Timur sedang berlangsung, kemudian Sumatera Utara akan diselesaikan, Papua, dan juga satu ini adalah rekapitulasi suara dari luar negeri masih akan diselesaikan hingga saat ini. Jika target sebelumnya akan selesai pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami masih belum mengetahui apakah tetap akan selesai sesuai rencana ataupun akan mundur begitu waktunya. Dan demikian yang bisa kami sampaikan dari gedung KPU. Baik, terima kasih Nitya Anissa. Dan apa yang sedang terjadi di rumah Polonia, markas pemenangan Prabowo Hatta, kita segera bergabung dengan Teguh Parvinanda di sana. Teguh. Iya, Denta, kita tahu beberapa saat lalu untuk Anda pemirsa Kompas TV yang sudah mengikuti program khusus kami juga melihat bagaimana jumpa pers telah dilangsungkan oleh kubu Prabowo Hatta. Dan melalui jumpa pers yang tadi disampaikan langsung oleh calon urut nomor 1 Prabowo Subianto, kita sampai pada satu kenyataan yang telah disampaikan bahwa Prabowo Subianto menarik diri dari semua proses pemilihan presiden yang tengah berlangsung saat ini. Dan saudara, selengkapnya akan kami sampaikan kembali pernyataan dari Prabowo Subianto. Maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan pilkada. Yang cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami minta untuk tetap tenang. Karena yakinlah, kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai. Dengan demikian, saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.
Iya, menarik diri dari semua proses pemilihan presiden yang tengah berlangsung. Ini satu pernyataan yang masih sulit untuk dimaknai tentunya. Tadi kami sempat menemui Mahfud MD, Ketua Tim Kamnas Prabowo Hatta, tapi kami hanya selintas lalu untuk bisa mewawancarai beliau karena kondisi saat ini nampaknya banyak tokoh dari Koalisi Merah Putih sangat tertutup untuk bisa memberikan pernyataan. Intinya pada saat tadi kami bertanya kepada Mahfud, hanya satu yang disampaikan. Saat ini calon presiden hanya satu. Kami juga sulit untuk memaknai itu, yang pasti calon presiden hanya satu itu artinya tertuju untuk Jokowi Yusuf Kala yang saat ini juga merupakan salah satu calon presiden yang berkompetisi dengan Prabowo Hatta. Dan di saat yang bersamaan, sesaat ketika jumpa pers tadi telah selesai berlangsung, kami ataupun awak media sempat menghubungi Mahfud MD untuk bertanya bagaimana kondisi terkini, apa yang sedang berlangsung saat ini, bagaimana kita bisa memaknai kondisi saat ini. Dan Mahfud juga tadi hanya geleng-geleng kepala, tidak banyak memberikan komentar. Yang pasti untuk saat ini yang sangat mengejutkan adalah posisi Mahfud tidak lagi sebagai ketua tim Kamnas pasangan Prabowo Hatta. Posisinya digantikan oleh Yunus Sosvia yang sebelumnya sudah berada di posisi sebagai Dewan Penasehat dari tim Prabowo Hatta. Ini tentu menggambarkan bagaimana suasana emosi, kalau saya boleh bilang seperti itu, saat ini tengah berlangsung di kubu Prabowo Hatta. Kita tidak bisa memaknai lebih jelas apa yang sedang terjadi, bagaimana sampai akhirnya Mahfud tidak lagi menjabat sebagai ketua tim Kamnas, tapi mungkin masih ada kaitannya juga dengan beberapa dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Kita tahu juga Mahfud MD sempat menyampaikan pernyataan yang dianggap sebagai mengakui kekalahan dan justru memberikan atau menyatakan selamat kepada pasangan Jokowi JK atas kemenangan mereka dalam proses pemilihan presiden kali ini. Dan bisa jadi itu menjadi salah satu juga yang menjadi alasan kenapa Mahfud tidak lagi menjabat sebagai ketua tim Kamnas. Tapi itu masih prediksi awal, prediksi kasar yang belum bisa kita pastikan lebih lanjut. Dan berkaitan dengan kondisi saat ini di rumah Polonia, ketika sejumpa pers sudah selesai dilangsungkan, semua serempak, semua petinggi dari Koalisi Merah Putih langsung masuk ke dalam. Mereka menutup diri, tidak lagi bersedia untuk memberikan pernyataan kepada jurnalis untuk bisa dikutip ataupun bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tadi. Menarik diri, lagi-lagi satu pernyataan yang tidak bisa kita maknai lebih jelas. Kita masih akan menantikan apa bentuk yang paling konkret dari pernyataan yang sudah disampaikan Prabowo Subianto beberapa saat lalu. Denta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Teguh. Dan di Bandung tampaknya juga sudah ada reaksi yang terlihat dari markas pemenangan Prabowo Hatta yang tiba-tiba menutup diri dan juga tidak lagi terbuka untuk siapapun yang bisa hadir di sana. Ada Lola Harman yang akan melaporkan kondisi di sana. Silakan Lola. Ada di depan kantor Dewan Pimpinan Cabang Gerindra di Kota Bandung, dan pada sore hari ini terlihat bahwa di depan kantor ini tidak ada aktivitas apapun. Dan tadi kami sempat memantau ke dalam, memang terdapat ada beberapa orang petugas yang berada di dalam kantor DPC Gerindra dan mereka tengah memantau jalannya rekapitulasi penghitungan suara di KPU Jakarta melalui televisi. Dan sampai saat ini masih belum ada pernyataan dari masa pendukung Prabowo Hatta mengenai hasil konferensi pers dari Prabowo Subianto yang menyatakan menarik diri dari Pilpres 2014. Masih belum ada pernyataan resmi dari masa pendukung Prabowo Hatta dari Kota Bandung yang berani memberikan pernyataan mengenai pernyataan dari Prabowo Subianto yang menarik diri dari Pilpres 2014 sendiri. Sementara untuk Kota Bandung sendiri, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, pasangan urut presiden nomor urut 1 ini memperoleh suara lebih tinggi di Jawa Barat sebesar 59% lebih jika dibandingkan dengan pasangan urut nomor urut 2, yaitu Joko Widodo dan Hatta Rajasa. Dan sampai sore hari ini kondisi keamanan di Kota Bandung ini aman dan kondusif. Tidak ada pengerahan massa, dan untuk massa pendukung dari kedua kubu pun diperintahkan oleh pusat untuk menjaga keamanan pada jelang pengumuman presiden dan wakil presiden. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Bandung. Kembali ke Anda. Terima kasih Lola Harman yang tetap melaporkan di tengah hujan yang sangat deras di Kota Bandung. Dan tadi kalau kita cermati lagi apa yang disampaikan oleh Prabowo, jadi benar
kita klarifikasi, bukan sekedar menarik diri dari rekapitulasi suara, tapi menarik diri dari Pilpres. proses Ya, pemilihan Pilpres. yang Ini jelas, artinya berbeda kan? ya, Artinya memang, tidak akan ya, ada lagi proses yang mungkin MMK akan karena dilalui Pilpres ke memang MK. sampai MK ya, ujungnya Pilpres finalnya dari MK. Jadi kalau menarik diri dari keseluruhan Pilpres maka menarik diri juga dari Mahkamah Kalau Mas Konstitusi. Toto lihat itu suara dari seorang Prabowo atau memang suara dari Koalisi Merah Putih? Prabowo jelas tadi berbicara seakan tanpa teks, walaupun ada beberapa poin dia melihat teks ya, dan kita tahu sentralisasi pengambilan keputusan memang ada di Prabowo selama ini begitu kan, dan menurut saya tidak tahu siapa yang membuat, tapi ada bahasa komunikasi politik yang menarik dianalisa ketika Mahfud MD dalam pengambilan keputusan secara hukum ini, secara legal ini tidak lagi berdiri sebagai seorang ketua tim ses, padahal saya pikir kita semua tahu dia yang cukup mengetahui mana yang legal dan mana yang tidak. Betul. Tapi yang jelas menurut saya tetap ini kontroversial. Saya harus Dilihat dari mengatakan kacamata hukum juga artinya menarik dari tidak dari ada Pilpres, istilah tidak menarik ada. diri dari Pilpres ketika pemungutan sudah dilakukan dan ketika tahapan penghitungan sudah dilakukan. Makanya dari tadi saya hanya menganggap ini proses biasa. Saya coba positive thinking bahwa ini hanya upaya penarikan saksi di rekapitulasi tingkat nasional seperti apa yang dijelaskan tadi oleh saksi Pak Prabowo di KPU, sehingga tidak ada istilah kemudian yang berkaitan dengan menarikan diri dari Pilpres yang misalnya itu dianggap berpengaruh terhadap keputusan dari KPU. Saya pikir ini akan berjalan tetap hari ini rekapitulasi akan berjalan, dan yang terpenting ditunggu adalah kelegoan ketika KPU akan tetap Dan ini memutuskan akan sesuai menjadi undang-undang. proses pembelajaran demokrasi yang paling mutakhir buat Indonesia tentunya. Ya, saya berharap demokrasi yang kita anggap paling partisipatif Ya, dengan oke. adanya pemilu yang melibatkan banyak pihak ini berujung dengan sesuatu yang luar biasa. Baik. Oke, selanjutnya saya akan serahkan acara ini ke Aiman Wicaksono yang mungkin Yang paling menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana sikap Hatta Rajasa dalam hal ini, karena Oh kita iya, tidak tadi melihat, juga tidak hadir ya. kita tidak melihat pada saat Tapi Prabowo mungkin Mas Subianto. Agung ada sempat informasi bagaimana Iya. dengan ketidakhadiran Hatta Rajasa. Tadi saya kontak wartawan di Dibahas Polonia. dulu nih. iya. Silakan Mas Saya Agung. kontak wartawan di Polonia, katanya beliau hadir. Oh, barusan mengkontak wartawan Iya, Polonia. betul. Oke. Ada Sempat saksinya. hadir katanya. Sempat hadir. Sempat hadir, tetapi kemudian karena cucunya baru lahir, kelahiran cucunya, ya dia harus 2 hari kemarin. menengok cucunya tersebut. Tapi Jadi tidak tetap hadir. apapun yang nanti akan disampaikan oleh Hatta Rajasa menjadi penting. Ada satu pertanyaan lagi kalau Iya. gitu. Pak Hatta tidak hadir karena cucunya tidak hadir. Cucunya ada Lahir. yang Lahiran. lahir di sana. Bukan di sana, di tempat lain. Tempat lain, oke. Cucunya bagaimana maksudnya? Cucunya? Anaknya lahiran. Anaknya lahir. Anaknya. Oh, anaknya. Oke, anaknya melahirkan. cucunya dia lahir. Dapat cucu baru. Oke. Iya, cucu baru. Tapi saya juga tidak melihat adanya fungsionalis PAN di sana. Ya, memang nanti kita lihat pasca jam 4 ya, atau pasca KPU mendeklarasikan siapa pemenang Pilpres ya, versi KPU. Satu lagi sebetulnya. Silakan. Tadi disebutkan pidato tadi atas nama Prabowo Subianto. Iya, Bukan tidak ada Prabowo Hatta. Meskipun sebelumnya capres Menurut dan saya cawapres memang- disebut. Betul. Jadi menurut saya memang ada sesuatu yang menarik untuk dianalisis. Apalagi saya memang mendengar, dan nanti kita bisa dengar apakah betul atau tidak, di atas jam 4 akan ada konferensi pers tersendiri di DPP PAN. Oke. Kita masih tunggu apakah ini rumor atau betul yang akan memberikan sikapnya tersendiri Jadi memang juga. masih penuh teka-teki dan belum bisa dimaknai. Justru itu yang saya katakan, Untuk ini satu sekarang, hal yang perlu kita tunggu. Saya ingin katakan strategi. Ya, kalau saya melihat sikap Prabowo dan kawan-kawan tadi, berarti koalisi permanen sampai nanti mungkin setelah jam 4 masih kuat, solid. Masih Tapi kalau nanti kemudian Hatta Rajasa mengeluarkan statement yang berbeda, Sudah bukan permanen lagi. kita ya. lihat nanti. Oleh karena Kendor itu kita- satu umurnya berarti nanti bukan permanen lagi. Kita lihat Silakan, nanti Aiman. apakah jam pukul 16.00 itu ada konferensi pers dari pihak PAN atau Hatta Rajasa atau tidak, dan bagaimana kemudian konstelasi berikutnya. Yes. Dan juga tidak hanya di layar televisi, tapi juga di dunia maya. Apa yang terjadi di dunia maya pasca pidato Prabowo Subianto tadi? Kami akan hadirkan data-datanya usai jeda berikut ini. Buka Pagi dengan sajian informasi terkini. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya Kompas Pagi kembali hadir menemani Anda. Kami siapkan sederet wawasan untuk segarkan hari Anda. Kompas Pagi, tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan. Kompas TV, inspirasi Indonesia.